Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak, syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, malam ini kita masih diberi nikmatnya untuk bermunajah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kiranya tadi memang niatnya judulnya adalah anak adalah amanah. Namun setelah saya melihat, kalau saya mengambil judul ini, rasa-rasanya saya mengajar ikan berenang. Sayalah yang harus belajar kepada jamaah kalau saya mengambil judul ini. Maka daripada itu, apa boleh buat, insidental judul berubah, haluan kapal dibalik. Judul kita adalah bulan puasa, bulan bahagia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak mau bahagia. Semua mau bahagia. Maukah dia tua, maukah dia muda, anak-anak apalagi, pokoknya mereka senangnya bahagia. Sekiranya bisa bahagia sepanjang hari, sepanjang hidup, tanpa lagi melihat apa agamanya, Pak. Maka daripada itu, siang dan malam manusia itu bekerja untuk mencapai yang namanya bahagia. Sayangnya kita orang Islam banyak terkontaminasi dengan teori-teori orang Barat. Teori-teori orang Barat mengatakan bahwasanya bahagia itu kalau seluruh kebutuhan jasadiah kita, jasmania kita terpenuhi. Tidur di atas kasur yang empuk, di dalam rumah yang megah, naik kendaraan yang mewah, punya banyak uang. Lalu kemudian kita coba untuk mencontoh mereka dalam gaya hidup yang seperti itu. Namun ternyata tidak sedikit di antara orang-orang kafir itu, termasuk yang sudah mengikuti langkah-langkah mereka mengejar dunia, memperbanyak harta, mati dalam kegelimangan hartanya, sementara bahagia tidak dia dapatkan. Ya, salah satu contoh mungkin kalau generasi kita ini tahu artis namanya Marilyn Monroe. Kasusnya sempat terkenal. Kenapa? Tidak ada yang tidak memungkiri, tidak ada yang tidak kenal siapa Marilyn Monroe, seorang artis yang cantik, terkenal, uangnya banyak. Tapi ditemukan bunuh diri di kamarnya. Kamarnya jangan ditanya, kasurnya empuk, jangan ditanya rumahnya mewah, tapi kok bisa bunuh diri? Apakah ini bukti dia bahagia? Ternyata tidak.
Apa buktinya dikatakan dia tidak bahagia? Di samping tempat tidurnya ketika dia mati ada surat tertinggal, Pak, yang mengatakan dia tidak bahagia. Dia mengatakan, saya hanya dijadikan sebagai tempat pelabuhan kasih sayang laki-laki. Setelah dia dapatkan kasih sayang itu, dia pergi meninggalkan saya. Tidak bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sana kita bisa mengambil satu kesimpulan, Pak, bahwa ternyata bahagia itu tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik, tidak ada hubungannya dengan kasur yang empuk, rumah yang megah, harta yang banyak. Tidak ada, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, farhatan li iftari. Satu kebahagiaan pertama ketika dia berbuka puasa. Ternyata kebahagiaan ketika berbuka puasa itu tidak diukur dengan apa menu bukanya. Bukan palu butung yang membuat orang bahagia, bukan juga jalan kotek lasindrang yang membuat kita bahagia, bukan. Kenapa, Pak? Tapi saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dibombardir dalam keadaan terancam siang dan malamnya, ketika tiba waktu berbuka puasa mereka juga ikut bahagia, Pak. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat orang bahagia? Ketika kita mencoba untuk mengejar harta tidak bahagia. Nah, saudara-saudara kita di Palestina apa adanya saja, Papa, bukannya kok bisa bahagia sesaat, meskipun sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ilmu kedokteran, di otak kita itu ketika kita sedang berbahagia, pada saat itu otak kita sedang memproduksi sebuah hormon bahagia. Hormon bahagia itu namanya hormon endorfin. Nah, otak ini baru bisa memproduksi hormon endorfin ketika dia dalam keadaan santai, ketika dia dalam keadaan rileks, ketika dia dalam keadaan tentram. Maha suci Allah. Ketika Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bahwasanya dengan mengingat Allah tidak langsung bahagia, benar. Tapi dengan mengingat Allah kita jadi tentram, dan ketentraman adalah prasyarat agar otak punya waktu dan kesempatan terstimulus untuk memproduksi hormon endorfin. Kalau dia tidak rileks, kalau dia tidak santai, kalau dia tidak tentram, kalau dia tidak nyaman, dia stres. Makanya orang stres, Pak, gelisah. Dan kegelisahan itulah yang menghalangi orang untuk bahagia. Tidak ada ceritanya orang stres bahagia, tidak ada. Maka agar supaya kita bisa bahagia, jangan stres. Di sini nih susahnya, karena memang zaman sudah tidak bisa. Kayaknya kita sudah harus berhadap-hadapan. Mengapa stres bisa membuat kita tidak bahagia? Karena stres membuat otak tidak terkondusif untuk memproduksi hormon endorfin. Pada saat kita stres, asam lambung naik. Ketika asam lambung naik, otak yang tadinya memerintahkan untuk menghasilkan hormon endorfin berubah SOP-nya. Jangan dulu memproduksi hormon endorfin, ada yang lebih penting. Apa? Turunkan dulu kadar asam lambung. Ketika coba untuk diturunkan kadar asam lambung, muncul lagi yang membuat kita khawatir, tambah naik lagi asam lambung. Akhirnya apa? Otak kita bekerja keras. Di satu sisi dia harus menurunkan asam lambung, dia perintah seluruh organ untuk menurunkan asam lambung. Di satu sisi yang lain dia harus menghadapi rasa takut, dia berproduksi lagi. Akhirnya sakit kepala. Makanya orang stres selalu sakit kepalanya. Kenapa? Di otaknya terlalu banyak
juknis yang harus dia kerjakan. Bagaimana supaya kita tidak stres? Yang memicu stres adalah rasa khawatir. Entah khawatir apa, Anda tahu. Ya mungkin karena misalnya tanggal tua, cicilan sudah di depan mata lagi, motor, mobil, rumah, kalau tidak dibayar cicilannya ditarik leasing, muncullah rasa khawatir. Maka daripada itu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, resep hidupnya adalah syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmat. La in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kamu ingkar, tidak mau bersyukur, tidak qanaah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Bagaimana rasanya stres? Pedih. Begitu lagi, bahkan lebih berat lagi nanti ketika kita di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, subhanallah, puasa ternyata membuat hati kita ini tentram. Kenapa? Karena puasa membuat kita mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikrullah bukan hanya dalam bentuk ucapan. Zikrullah yang paling tinggi adalah dalam bentuk perbuatan. Perbuatan ini dalam bentuknya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan subhanallah, ketika kita berpuasa 13 jam, itu artinya apa Pak? 13 jam kita zikrullah, 13 jam kita mengingat Allah, 13 jam hati kita tentram. Dan itu artinya apa Pak? Selama 13 jam otak kita terkondisi untuk menghasilkan hormon-hormon endorfin. Makanya ketika kita buka puasa langsung bahagia Pak. Kenapa? Karena 13 jam otak itu terkondisi untuk berada dalam kondisi tenang, tentram, dan itu memungkinkan dia memproduksi hormon-hormon endorfin. Walaupun papa bukanya hanya segelas air putih dan sebiji kurma, itu sudah cukup. Karena kenapa? Bukanlah semua kondisi fisik itu yang menghadirkan kebahagiaan, tapi kondisi ketenangan jiwa karena menjalankan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, puasa. Masya Allah, baru satu ayat Pak. Bagaimana kalau 6.666 ayat kita kerjakan Pak? Barangkali kebahagiaan yang akan kita rasakan bukan hanya pada saat kita buka puasa, bukan hanya pada saat bulan suci Ramadan. Kalau kita menjalankan 6.666 ayat, barangkali kebahagiaan yang akan kita rasakan adalah sejak kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, dari sejak sekarang sampai kita mati, kita akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena ada 6.666 ayat yang kita jalankan, yang akan menstimulus hati kita tentram, dan dari sana akan terbentuk hormon endorfin yang diproduksi oleh otak, dikarenakan dia senantiasa berada dalam keadaan tentram. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.